PLN gratis. Bang Emok dihajari tuh, dilarang, leasing dilarang. Sementara PDAM yang notabene kan lebih daerah ya, kabupaten. Coba sih katanya Bang masih usul kok ibu tuh agar digratiskan. Ini kan masyarakat ekonominya lagi morat-marit nih, bisa enggak? Coba itu gimana Bu? Nah, satu lagi nih, ini makin enak nih Bu. Kalau yang disebut denda, PLN aja kecil Bu, dendanya kok air katanya gede gitu loh, 20.000. Itu sebenarnya apa sih uang 20.000 enak banget gitu loh, main denda. Yang disebut denda kan orang nggak mampu Bu, dibebani lagi 20.000. Jangan ngurusin masker aja, air dong. Pengen gratis masyarakat tuh kayak PLN, tapi waduh, nampaknya sibuk banget nih. Lumayan. Hampura nggak ganggu Ibu. Oh, nggak apa-apa ya. Soalnya tadi dengar Ibu ke dinkes. Ibu ke dulu Bu. Biar kenal. Nah, Mas Bro, maklum di saat corona ini kita selalu waspada. Namanya ini apa yang sudah diwajibkan. Tapi ini ada sebentar doang nih. Biar tahu Ibu perkenalkan namanya Bu. Oh, nama saya Ibu Haji Aisyningsih, sarjana ekonomi. Kebetulan saya tuh dapat amanah jadi kepala bagian pelayanan langganan, juga merangkap kepala bagian administrasi keuangan. Air Bro, air yang suka ngalir ke rumah-rumah ini, yang bagi-bagi. Tutup lagi Bu ngobrolnya Bu, biar coronanya nggak kenal. Nah, ditutup lagi Mas Bro, biasa. Namanya juga cuk waspada, ya kan? Jadi masker diwajibkan, air pun harus tersedia. Pasti penonton juga maklum. Harus ada jauhan. Nah, dimana apalagi sekarang nampaknya pemerintah pusat, ke daerah pun semakin ditingkatkan kewaspadaan kita. Siap. Termasuk salaman, bahkan wajib pakai masker Bu. Setiap warga nih menurut informasi. Nah, Cuci tangan. tapi di sini bukan bicara masker Bu, Siap. bicara air. Coba, nah, semua makhluk yang hidup ini butuh air Bro. Apalagi di saat wabah COVID-19 ini semakin kita waspadai. Kebersihan merupakan salah satu kunci pokok Bu ya. Nah gini Bu, ini barusan ya, memang bagusnya kayak gini. Tadi ke Dinkes Kabupaten Pandeglang. Entah kebenaran atau rusak, yang pasti di saat Bang Kumis ke sana mau masuk, airnya tidak bocor. Nah, ini bagus berpikir air berarti PDAM kan gitu. Berarti Bang Kumis nggak salah kalau konfirmasi Ibu. Coba sebenarnya waktu Bang Kumis jam 1 sampai jam 2 kalau nggak salah tadi ke sana itu airnya nggak bocor Bu di beberapa dari situ. Apa itu? Saya yakin kalau pengaliran tidak mengalir itu, kalau lagi ada perbaikan pipa-pipa transmisi. Tapi kalau misalkan sekarang tidak ada perbaikan dan tidak ada kebocoran, saya yakin pasti semuanya ngalir. Kalau tidak ada permasalahan di persil. Apa yang dimaksud dengan persil? Persil itu setelah water meter itu kan ada keran ngalir. Nah, di dalam itu setelah water meter itu dinamakan pipa persil, pipa pelayanan yang masuk ke dalam yang notabene sudah menjadi tanggung jawab pelanggan atau konsumen.
pelayanan kita, kewajiban kita sampai dengan water meter. Pengaliran di otomatis kita kantor ngeceknya sampai Dinkes. situ. Kecuali diminta ataupun tidak, ada keluhan dari pelanggan langsung kita cek. tempat penampung. Begitu juga sekarang, kalau misalkan memang benar itu tidak ngalir, akan kita cek Langsung berarti dalam arti kata PDAM siaga banget. siaga, tidak membutuhkan besok ataupun lusa. Kantor Dinkes. Nah, itu pemirsa ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, memang jangankan lagi kondisi seperti ini Bu ya. Ya, Hari-hari biasa pun standby terus kan. standby, insya Allah. Pengaliran Waktu di musim kemarau kemarin, Iya. sekalipun istilahnya harus ngirim ke Sumur, ke Cibaliung, daerah yang kering-kering. Iya betul. Kita siap siaga yang memang kondisinya bisa dilalui oleh mobil tangki kita selalu siap siaga, insya Allah. Nah itulah agar warga tahu mana sih sebenarnya tugas dan fungsi dari beberapa instansi di Pandeglang, gitu kan. Nah ini Bu, ini tadi saya dengar Ibu langsung ke sana Bu ya. Ya, Begitu Kantor dengar lihat Dinkes. video Bang Kumis, air tidak udah ada. tidak ada, saya dengar langsung saya gimana ceritanya itu. Nah, saya tidak hanya kalau misalkan ada laporan dari media, tidak hanya istilahnya langsung dari pimpinan, sekalipun pelanggan yang datang langsung ataupun informasinya langsung datang, itu biasanya teman-teman di lapangan sudah cepat tanggap kalau misalkan kaitan dengan tidak ngalir bukan karena lagi ada perbaikan. Kalaupun misalnya memang benar tidak ngalir dari kitanya, langsung diperbaiki atau kita kirim pengganti. Mobil tangki kita standby Langsung. 3 unit. Untuk apa? Membackup kalau tidak ngalir. Jadi sebenarnya Gratis. Pandeglang itu benar-benar maksimal. Nah, gini Bu, Ibu kan ke sana nih, nggak tahu anak buahnya atau Ibu sendiri, yang penting Ya. pihak PDAM ke sana. Setelah diperiksa nih Bu, ya, Ya. itu apa sih yang terjadi? Katanya sekarang udah ngalir Bu. Laporan dari teman-teman di lapangan ternyata yang mana yang tidak ngalir, semuanya ngalir, akhirnya Pengaliran di ngalir. Nanti Mas Bro biar ini klarifikasi ya. Bang Kumis memberikan satu berita, harus klarifikasi Bro. Kalau memang berita itu keliru atau memang fakta ada gangguan, ya gangguan dikatakan kan, tidak menyalahkan pihak Kantor yang Dinkes. terkait. Satu lagi Bu nih, masalah air ya. Di saat situasi seperti ini kita kadang-kadang sampai bikin bingung. PLN gratis, Bang Emok dihajari tuh, dilarang, racing dilarang. Ya. Sementara PDAM yang notabene kan milik daerah ya, Ya, kabupaten. kabupaten. Coba sih katanya Bang Kumis usul ke Ibu tuh Ya. agar digratiskan. Ini kan masyarakat ekonominya lagi morat-marit nih, bisa enggak? Coba Bu, Ya. itu gimana Bu? Saya juga bukan mau curhat atau mengeluh ya. Apa? Jadi gini, Curhat-curhat. biar warga dalam hal ini khususnya pelanggan biar juga tahu. Jadi semua biaya pendistribusian air itu berasal dari pembayaran pelanggan setiap bulannya. No, bayar ya. Nah. Dari warga untuk warga sebenarnya. Dan bukan 1-2 yang nunggak. Dalam arti kata begini, kalau misalkan memang biaya pendistribusian itu tidak datang dari pelanggan, ada subsidi secara langsung dari pemerintah, itu kita bisa backup dari biaya subsidi. Maksudnya karena ini keseluruhan biaya di backup oleh pembayaran pelanggan, otomatis mohon maaf banget kepada semua pelanggan. Jadi setiap bulan tuh harus bayar. Cuma kami hanya sekarang ini tidak bisa keras-keras ke pelanggan. Kenapa? Nah, satu lagi nih, ini makin enak nih Bu. Kalau yang disebut denda, Ya. PLN aja kecil Bu, dendanya kok air katanya gede gitu loh, 20.000. Itu sebenarnya apa sih uang 20.000, enak banget gitu loh, main denda. Yang
yang disebut denda kan orang nggak mampu, Bu. Dibebani lagi 20.000. Itu sebenarnya di mana sih regulasi sampai muncul angka 20.000 itu loh, Bu? Jadi gini, kalau 20.000 itu sebetulnya kita tidak mau benar terhadap uang 20.000 itu. Kenapa? Kita himbau semua pelanggan untuk bisa bayar tepat pada waktunya. Tapi ya dengan kemampuan pelanggan yang tidak mampu bayar tepat pada waktunya, kita harus juga kenakan denda sebesar 20.000. Kita punya aturan ketentuan tidak sembarangan. Kita tidak sewenang-wenang. Memang semuanya kita konsultasikan dengan instansi yang berwenang, dengan istilahnya DPR, rakyat juga dilibatkan. Kita istilahnya sampaikan juga kalau misalkan kita menaikkan segini gimana, kalau misalkan kita dendanya segini bagaimana. Dan terus terang saja perlu disampaikan pada kesempatan ini mumpung ada Bang Kumis nih. Tarif kita itu 2.746 per 1.000 liter loh. 1.000 liter? Iya, paling murah di Banten nih 2.746 1.000 liter. 1.000 liter itu berapa bak tuh? 2.746 itu tidak disesuaikan dari mulai tahun 2011. Sekarang 2011, Bu? Iya. 9 tahun. Sudah 9 tahun kita belum tapi BBM sudah naik berapa? Udah pastilah, udah pasti segala kebutuhan. Berapa kali? Pipa-pipanya juga Iya. sekarang mahal. Iya. Wah. Makanya itu diantaranya subsidi PDAM terhadap pelanggan. Nah ini namanya juga Bang Kumis itu kadang-kadang bisa mengungkit tapi bisa mengangkat, ya kan? Iya. Kita nggak mau mengungkit tapi tidak solusi ini mudah-mudahan solusi Bang Kumis nih Iya. khusus ketersediaan air di saat ini selama virus ini jadi buah bibir lah. Mungkin enggak kalau digratiskan atau di 50% kan, ibu kan tinggal ngomong ke sana ke Ibu Bupati, ke anggota dewan kan ada anggarannya untuk penanganan kasus ibu untuk air, ya kan? Jangan hanya masker aja lah, masker dipakai sementara air wudhu nggak ada karena tadi itu kan tutup karena nggak bayar, Bu ya. Coba Bu ngomong ke Ibu Bupati, ke anggota dewan agar anggaran nih untuk ini untuk warga bisa nggak sih, Bu? Kalau untuk gratis PPLN atau misalkan diskon 50%, menurut hemat saya yang paham terhadap aturan dan ketentuan yang ada di PDAM, kayaknya tidak memungkinkan untuk itu. Tapi kalaupun misalkan yang dalam hari ini pemilik Ibu Bupati ataupun berdasarkan istilahnya instruksi dari ya pihak-pihak yang terkait lah itu tentang ini. PDAM itu harus misalkan gratis, harus misalkan dipotong 50%. Itu kayaknya kita usul dulu deh. Anggarannya harus ada dulu ya. Iya, gitu. Itu harus misalkan memang sudah benar-benar pelanggan itu mana saja yang tidak mampu. Kenapa seperti begitu? Karena kalaupun misalkan tidak ngalir selama sebulan, kita sudah hilangkan tuh otomatis. Oh, udah. Jadi intinya begini, bahwa sebenarnya tidak menutup kemungkinan gratis 100% pun bisa, karena Ibu ini semua direktur itu kan hanya pelaksana. Betul. Ya namanya keputusan gratis atau tidaknya tetap pemerintah. Ya. Siapa pemerintah ya? Bupati sama DPRD, gitu kan? Betul. Nih, Pak Dewan, jangan ngurusin masker aja, air dong. Pengen gratis masyarakat tuh, kayak PLN. Tapi Ibu bilang kan bukan kebijakannya Ibu, dananya. Makanya cobalah dibahas bersama-sama agar masyarakat bisa merasakan bagaimana Kabupaten Pandeglang ini peduli kepada warga kan di saat lagi kasus nih corona, biar bersih. Nampaknya cukup, Bu ya, untuk kesediaan air intinya sudah maksimal. Amin. Nih Bang Kumis mau dikas lagi, soalnya udah beredar nih. Jadi Bang Kumis sudah wah dunia ini. Iya. Makanya ini mau saya lihat lagi, bener nggak nih omongan Ibu?
Kalau keran yang tadi Bang Kumis cuci tangan macet, nggak ada air, sekarang mengalir. Kita buktikan bro. Sampai ketemu lagi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Sekalian bro, bincang-bincang sama Dr. Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampura yang nggak ganggu Bang Kumis. Apa ya? Terima kasih kepada Bang Kumis yang sudah mau jauh-jauh datang ke PDAM sekali ya, pengen tahu bagaimana PDAM. Mudah-mudahan dengan informasi dari Bang Kumis, para pelanggan bisa tahu sejauh mana kita bisa memberikan informasi. Sementara ini kan hanya dari media sosial kita bisa berbagi tentang informasi PDAM. Bang Kumis memang oke banget.